Selamat datang di channel Sambil Nugas di video tutorial PHP episode ke berapa ya, keempat. Jadi pada video kali ini saya akan membahas seputar perkondisian atau kondisional atau decision lah biasanya nyebutnya. Baiklah, sebelumnya pernah saya bilang kalau program-program yang kita buat belajar sebelumnya itu flow-nya itu urut ya dari atas ke bawah. Jadi contohnya dari program sebelumnya yaitu apa ya, operator kali ya, itu urut ya dari atas ke bawah. Jadi setelah dia menampilkan ini apa ya, kayak ini saya komentar semua, ini aja deh. Ketika setelah dia menampilkan echo dengan hello world dengan tag H1, dia akan menampilkan echo hi, echo dengan konten hi. Lalu dia akan menampilkan ini elemen HTML H1 dengan echo selamat datang. Jadi seperti itu, urut dari atas ke bawah. Namun ada kalanya kita nggak ingin program yang kita buat itu urut ditampilkan dari atas ke bawah, yaitu kita ingin dia itu masuk dulu ke kondisi apa dan masuk ke kondisi apa, ataupun kita nggak ingin menjalankan program itu atau menjalankan program itu. Jadi seperti itu. Contohnya seperti gambar ini. Yang paling kiri ini adalah program biasa yang biasanya kita pakai, ada sequential yang mana flownya urut atau dari atas ke bawah. Nah, yang akan kita bahas ini adalah kondisional, yang mana ada kondisi di mana ketika masuk dalam kondisi tertentu dia itu melakukan seleksi apakah nilai yang dihasilkan oleh kondisi tersebut true atau false. Jika true, dia akan menjalankan program A, contohnya seperti itu. Jika false, dia akan menjalankan program B. Lalu baru lanjut ke program berikutnya atau statement berikutnya. Dan ketika sebuah program itu atau sebuah kondisi menjalankan program A, dia itu nggak akan menjalankan program B. Jadi seperti itu. Jadi pemilihan lah. Jadi dia itu milih mau menjalankan yang mana atau memilih rute yang mana yang ingin dilewati. Nah, itu yang namanya perkondisian atau kondisional atau decision. Oke, kita akan langsung masuk saja. Kita buat file baru bernama perkondisian.php. Oke, kita buka tag PHP di sini. Kita buat untuk perkondisian gini aja. Kita ulangi lagi, membuat program masuk kondisi tertentu yang mana dia akan menjalankan ini ya, program menjalankan kondisi yang dipilih. Oke, ini aja. Untuk definisi lengkapnya kalian bisa cari saja sendiri di internet, banyak sekali bahasanya. Selanjutnya ada beberapa perkondisian yang sering digunakan. Jadi perkondisian itu enggak hanya pakai satu bentuk. Jadi ada beberapa bentuk perkondisian. Contohnya ada perkondisian if, perkondisian if else, perkondisian if else, dan perkondisian switch. Oke, kita akan bahas 4 perkondisian ini dalam satu video. Yang pertama, if ini adalah sebuah perkondisian yang digunakan untuk mengambil atau menentukan satu kondisi. Jadi contohnya seperti ini. Ada kondisi di mana ketika nilai mahasiswa berada di atas 80, itu akan mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jadi kita buat variabel untuk menampung nilai mahasiswa. Anggap saja nilainya ada 95. Jadi ini dia anak yang lumayan pintar ya, 95. Nah, untuk memulai kondisi if itu perintah yang digunakan atau keyword yang digunakan adalah if diikuti dengan parameter atau kurung buka kurung tutup, lalu di dalamnya terdapat
kondisinya. Kondisi ini menggunakan operator perkondisian ya. Jadi di sini kita sudah mulai pakai operator perkondisian. Jadi penting ya operator tadi ya, nggak bisa diremehkan. Oke, kita masuk ke operator perkondisian, yaitu apa tadi ya? Nilai mahasiswa lebih dari 80. Nah, ketika nilai mahasiswa lebih dari 80, kita buka blok yang mana jika nilai mahasiswa lebih dari 80, dia akan menjalankan program yang ada di dalam blok ini, blok kurung awal buka kurung awal tutup, yang berarti blok milik if ini. Apa yang dijalankan yaitu echo Anda lulus, gitu aja. Kayaknya Pak bagus kalau pakai huruf besar. Anda lulus. Yang berarti karena nilai mahasiswanya adalah 95, maka hasilnya adalah, sebentar, kita ini masih file yang tadi. Oke, kita buka file percondition.php. hasilnya adalah Anda lulus. Kenapa? Karena kondisinya ini menghasilkan true. Beda lagi jika nilai mahasiswanya 70, yang berarti di sini kondisinya adalah false. Dia nggak akan menjalankan program ini. Jika kita reload, dia nggak akan menjalankan apapun. Ini adalah kondisi if yang mana dia memiliki satu buah kondisi. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba kondisi if else. If else ini merupakan kondisi yang memiliki dua buah kondisi. Jadi kalau tadi satu kondisi, ini ada dua buah kondisi. Oke, kita kopas saja coding yang ada di atas. Kita gini. Oke, kita masih pakai program ini tadi karena nilai mahasiswa 70, di sini benar false, berarti dia 8 nggak lulus, maka dia nggak akan menampilkan apapun karena dia nggak menjalankan program ini. Namun beda lagi ketika kita tambahkan kondisi else di sini. Kita buka lagi, yang berarti kondisi else ini akan menjalankan apapun ketika kondisi if di sini nilainya false. Jadi ketika masuk ke sini nilainya false atau menghasilkan nilai false, dia akan langsung dilempar ke else. Dan program yang akan kita jalankan adalah Anda tidak lulus. Karena nilainya 70, oke, Anda tidak lulus. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita copy lagi aja ya, biar enggak kelamaan ngetiknya. Oke, kita komentar biar enggak jalan. Adalah if else if else. Nah, kondisi ini, perkondisian ini digunakan untuk membuat lebih dari dua buah kondisi. Kalau if else hanya dua kondisi, tapi kalau if else digunakan untuk membuat lebih dari dua buah kondisi. Bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa berapapun yang diinginkan. Kita akan seperti tadi, kita paste programnya, kita jalankan, masih tidak lulus. Oke. Kalau dipikir-pikir sepertinya kalau cuma di bawah, maksudnya di bawah 80 nggak lulus itu terlalu berlebihan. Jadi kita buat saja jika nilainya antara 60 dan 80 itu dia masih lulus, tapi harus ada remedi gitu ya. Yang berarti kita tambahkan sebuah kondisi baru di sini, yaitu else if. Kita buka parameter dan buat blok lagi di sini. Kondisinya adalah nilai mahasiswa di atas 60 ya. Tadi antara 60 dan 80. 60 n dan oke. Ini kita sudah mulai pakai operator logika ya. Nilai mahasiswa di bawah ini aja. Di bawah 80. Tapi kalau di bawah 80 berarti 80-nya nggak ikut dong. Di bawah sama dengan aja deh. Di bawah sama dengan 80, yang berarti jika nilai mahasiswa itu 61, antara maksudnya 61 atau rentang 61 dan 80, itu masih keterangannya adalah lulus namun remedi, itu aja.
sini kita langsung jalankan, lulus namun remedi karena nilai kita adalah 70. Nah, ini maksudnya nilai mahasiswa kurang dari 60 N, nilai mahasiswa kurang, maksudnya lebih dari 60 N, nilai mahasiswa kurang dari sama dengan 80, yang berarti N ini harus true dan ini harus true, yang mana ketika ini true dan ini true, maka hasilnya adalah true. Ya seperti tadilah, seperti yang ada di pembahasan operator. Oke, mungkin itu saja untuk if else. Kita akan masuk ke perkondisian yang lumayan beda. Ini ada switch ini sama seperti if else, dia juga bisa menampung banyak kondisi, namun bentuk penulisannya lebih berbeda ya. Nah, bentuk penulisannya itu dengan keyword switch kurung buka. Di dalamnya itu terdapat bukan kondisi namun ekspresi, jadi bisa sebagai variabel atau apapun. Contoh kita begini, kita membuat kondisi untuk menampilkan nama hari. Oke, kita kode underscore hari, kode harinya adalah 3, anggap aja 3. Oke, jadi ini kode underscore hari. Nah, baru kita membuka blok di sini. Kondisinya kita tulis dengan case, jadi kondisi case 1 lalu titik 2 seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika kode harinya 1? Seperti itu maksudnya. Yang terjadi adalah echo menampilkan hari Senin. Lalu jangan lupa ditutup dengan break. Nah, apa itu break akan kita bahas nanti. Lalu case 2, lalu echo Selasa, break maaf, case 3 echo Rabu, case 4 echo Kamis. Maaf, ini Rabu. Bukan Rabu, tapi Rabu. Break case 5 hari. Kok banyak banget sih? Jumat. Oke, seperti itu. Break case 6 echo Sabtu. Break case 7 echo Minggu. Nah, setelah itu kita buat sebuah kondisi baru, bukan case tapi default, yang berarti apapun, menampilkan apapun ketika kodenya tidak ada atau kodenya tidak terdaftar. Kode tidak terdaftar. Oke. Karena di sini kode harinya 3, maka dia harusnya masuk ke case yang 3. Berarti Rabu. Harusnya dia menampilkan Rabu. Nah, ini sudah benar ya, Rabu. Oke, jadi kalau kode harinya kita isikan Jumat aja ya, 5 berarti ya. 5 dia akan menampilkan Jumat. Nah, apa itu break? Jadi break ini yang berarti ketika dia sudah masuk ke dalam kondisi case 5, atau ini ya, kode hari sama dengan 5, switch ekspresinya adalah kode underscore hari adalah 5, berarti dia masuk ke kondisi 5, dia menampilkan echo Jumat, dia masuk ke dalam break. Ketika dia bertemu dengan break, dia akan langsung menghentikan blok ini dan dia langsung keluar ke sini. Dia langsung keluar dari program ini. Karena jika kita tidak kasih break, contohnya kita hilangkan breaknya, dia nggak akan keluar. Kita hilangkan ya. Oke. Kan, nah dia akan menampilkan kode, maksudnya dia akan menampilkan kode ke hasil-hasil lain di bawahnya karena dia tidak memiliki break. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kode tidak terdaftar. Jumat, Sabtu, Minggu kode tidak terdaftar. Contohnya kita kasih break dalam Sabtunya. Dengan begitu dia akan menampilkan Jumat dan Sabtu. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini akan kita pakai lagi nanti di dalam video tentang perulangan atau looping.
Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya seputar perkondisian. Kita sudah membahas tentang kondisi satu, maksudnya membuat satu kondisi, membuat dua kondisi, membuat lebih dari dua kondisi, dan membahas kondisi switch. Oke, mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya.